Hai guys, welcome to Nabung Bitcoin episode 6. Jadi seperti biasa kita akan nabung Bitcoin dan Ethereum. Tapi sebelum aku mulai, ya aku mau sharing dulu tentang event yang terjadi beberapa hari lalu ya. Dan event ini termasuk Black Swan menurut aku. Karena Black Swan yang menurut definisi yang aku pahami adalah yang event yang surprise gitu. Yang nggak banyak orang bisa prediksi dan itu berpengaruh untuk banyak orang gitu guys. Nah jadi seperti yang kita tahu kan Bitcoin itu koreksi sampai under 50k ya kemarin. Dan ya selain itu juga stock market Jepang dan Taiwan itu mengalami worst day sejak beberapa puluh tahun gitu. Dan yang menurut aku baca ya orang-orang tuh nulis tuh karena ada yang mengatakan kalau odds Trump itu menang mengecil, ada juga yang mengatakan karena Jepang, dan apalagi juga Elon Musk itu nge-tweet kalau UK Civil War itu inevitable ya, maksudnya nggak terhindarkan, belum lagi isu perang Iran-Israel, dan lain-lain lah, masih banyak lagi gitu guys. Nah, karena koreksi yang kemarin tuh lumayan gede ya, jadi porto aku yang kali itu benar-benar minus 50% gitu, floating loss. Tapi yang minus ini yang khusus altcoin aja guys, bukan yang lain-lain gitu. Nah, tapi gak masalah karena itu adalah resikonya kan. Nanti aku kan juga review porto nabung Bitcoin aku yang juga minus gitu. Nanti kita lihat minusnya berapa. Oke guys, sebelum aku lanjut lagi, aku mau sharing dulu ke kalian tuh beberapa hari lalu event yang aku ikutin itu adalah ABS ya, Asian Blockchain Summit, yang kebetulan di Taipei juga tempatnya. Dan itu ada satu event, waktu itu day one ya, di mana ada sesi Bitcoin Strategies for Nation. Nah itu ada Samson Mao kalau nggak salah namanya. Ya dia CEO dari Gentry ya. Gentry ini adalah company yang berfokus pada teknologi Bitcoin. Intinya untuk membantu adopsi Bitcoin untuk institusi dan juga sampai negara gitu guys. Dan kemarin dia juga pada bantu El Salvador untuk adopsi Bitcoinnya gitu. Nah waktu sesinya si Samson Mau ini ya, dia ada mengatakan seharusnya Taiwan itu memiliki atau beli itu 83.000 Bitcoin gitu. Nah, karena sampai sejauh ini kan Taiwan kan belum ada mengekspos kepemilikan Bitcoinnya berapa atau bisa dikatakan mungkin nggak ada ya. Nah, buat kita mungkin yang penasaran, 83.000 itu dari mana angkanya 83.000 Bitcoin gitu kan. Nah, ternyata dia ini ngambil benchmarknya itu dari pemilikan cadangan emasnya Taiwan gitu guys. Reserve emasnya Taiwan itu berapa gitu. Nah, reserve emasnya Taiwan kan 422 ton kira-kira. Dan dia itu bandingkan sama kepemilikan UK gitu, reserve emasnya. Di mana reserve emasnya UK itu 310 ton gitu. Jadi secara gak langsung kan Taiwan memiliki 35% lebih banyak daripada UK gitu kan. Nah, dan menurut yang dia katakan itu, UK itu udah punya Bitcoin, di mana Bitcoinnya 61 ribuan, dan sementara kan Taiwan belum ada. Nah, dia ini nganggap Taiwan ini seharusnya memiliki 30% lebih daripada UK Bitcoinnya gitu. Jadi dari situlah angka 83.000 itu muncul gitu guys. Nah, menurut dia ini juga sangat reasonable karena untuk jalanin ini ya hanya butuh 1%, nggak sampai 1% dari GDP Taiwan gitu guys. Dan kabarnya juga waktu dia ngomong itu ada orang-orang dari level pemerintahan Taiwan itu yang juga lagi dengar gitu. Jadi ya mungkin aja bisa sampai ke telinga pemerintah gitu guys. Menurut aku cara dia membandingkan bahwa Taiwan itu harus punya berapa ribu Bitcoin untuk menyamai level cadangan emas yang lebih besar dari UK itu lumayan menarik ya. Makanya aku jadiin referensi dan bagikan ke kalian juga gitu. Ya tentu disclaimer guys, ini bukan ajakan membeli ya, ini cuma sharing view aku ke kalian, dan nanti juga ini yang nabung Bitcoin ini juga sebagai dokumentasi journey aku aja gitu. Ya udah guys, jadi kita langsung aja masuk ke nabung Bitcoin ya. Jadi waktu itu aku beli itu tanggal 9 ya, 9 tengah malam, dan aku tuh ngambil screenshotnya ya dari nabung 5 bulan sebelumnya ya. Dan di sini sisanya tuh 41.500 gitu. Berarti kan hampir minus 20%. Dan aku tuh beli di range harga 2.543 untuk Ethereum dan juga 59.550 untuk Bitcoin-nya. Ya lumayan bersyukur, tetap bersyukur ya karena masih bisa beli di bawah all time high, apalagi di bawah 60k ya, di bawah 60.000. Dan aku kemarin tuh ingat ya awal-awal episode 1 episode 2 itu ngobrol sama temen kan. Dan ngomong kayak apakah masih bisa dapat ya setelah 6 bulan tuh nabung under 70.000 gitu, maksudnya under all time high. Ternyata sampai saat ini masih ranging di range ini kan. Dan itu nunjukin ke aku kalau di awalnya itu aku terlalu overconfidence akan harganya gitu. Nah, jadi kan aku udah dapatnya di range itu, dan coba kita lihat per tanggal 10 Agustus ini Bitcoin-nya minusnya berapa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini Bitcoin-nya itu kan udah hampir 60.800 dan Ethereum-nya di atas 2.600 ya. Dan dari nabung 6 bulan kan modalnya 60 juta, ya berarti masih minus 7 jutaan ya. Dan kita lihat di sini Bitcoin-nya 28 juta, Ethereum-nya 24 juta. Berarti kali ini bulan ini Bitcoin-nya outperform gitu guys. Setelah beberapa bulan lalu itu semuanya Ethereum yang outperform. Nah guys, tadi kan aku juga bilang kalau ini adalah minus terbesar untuk altcoins yang aku pernah alamin ya. Floating loss-nya 50% dan secara nominal juga ini paling gede.
Ya sebenarnya itu juga bukan mengarah ke satu koin aja ya, karena kan aku sebar juga altcoin-nya. Dan ini juga 50% ini untungnya nggak nambah kan, beberapa bulan ke belakang ini. Karena coba bayangin aja kalau aku dana 6 bulan nabung Bitcoin ini ditabung ke alt semua, mungkin minusnya tuh jauh-jauh lebih besar gitu. Dan untungnya nih 50%-nya murni minusnya di alts gitu. Ya alasan aku nggak nambah alts lagi juga karena aku nggak mau nambah exposure ke alts lagi kan, resikonya gitu. Yang aku bilang di video-video sebelumnya juga. Dan sampai sejauh ini ya aku tetap hold alts-nya dan aku nggak nambah dan nggak cut loss karena ya aku mau lihat ini bagaimana hasil nanti. Dan aku milih untuk nambah exposure di Bitcoin dan Ethereum. Tentu kalau kita lakuin research dan nemu yang lebih menarik kan bisa aja kita switch kan gitu. Nah tentu aku akan share di grup aku ya di Telegram sekalian jadi jurnal aku. Ya udah guys, kira-kira gini aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar karena pasti akan membantu banget buat aku. Atau kalian mau aku buat video apa, ya kalian bisa tulis kolom komentar ide kalian gitu. Ya udah guys, see you on the next video.